bersama kami di forum. Dimohon untuk standby di depan kamera masing-masing dengan posisi kamera menyala. Bisa nih, cari pangeran. Ini tadi. Lucu-lucu itu. Pak Robert sampai ketawa. Baik Bapak Ibu, mohon perhatian, acara dimulai. Kita awali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Yang kami hormati Wali Kota Kediri Bapak Abdullah Abu Bakar, beserta Ketua Dekranasda Kota Kediri, Ibu Ferry Silviana Abu Bakar, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ketua Umum OKOC Ina Makmur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Ketua Kadin Kota Kediri, Ketua HIPMI, Kepala OPD terkait di pemerintah Kota Kediri, serta seluruh peserta webinar sore hari ini yang berbahagia. Hadirin, sejak tahun 2020, wabah COVID-19 telah menjadi pandemi global atau pandemi yang melanda dunia. Kebijakan pembatasan aktivitas di masing-masing negara termasuk di Indonesia, hingga kebijakan yang berlaku di tiap-tiap daerah di Indonesia, akhirnya berdampak di sektor pariwisata, ekonomi, industri, dan juga semacamnya, Bapak Ibu. Namun semua sadar kita tidak bisa diam di tempat meski pandemi. Berbagai terobosan, ide, inovasi justru bermunculan dan semakin memacu diri untuk semakin berdiri, bangkit, dan berlari. Berusaha agar ekonomi ini kembali stabil, sehingga berbagai macam cara telah dilakukan baik dari instansi pemerintah, vertikal, swasta, hingga para industri-industri yang ada, termasuk juga di dalamnya adalah industri kreatif
Kita ketahui bersama Bapak Ibu, industri kreatif merupakan sektor ekonomi dan tujuan investasi potensial di Indonesia, termasuk di Kota Kediri. Boleh kita tepuk tangan Bapak Ibu? Dan hari ini untuk mengetahui seperti apa perkembangan industri kreatif di Kota Kediri, sekaligus untuk mengetahui bagaimana, kemudian seperti apa apresiasi serta dukungan dari kementerian, kami sampaikan selamat datang dan bergabung bersama kami di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat sore. Sore, semangat semuanya. Selamat sore Mas Menteri atau Pak Menteri. Kami mohon izin untuk sapaan hari ini Bang Sandi atau Mas Menteri begitu ya, mohon izin. Lanjut, apa aja yang enak buat MC? Siapa yang berani melawan Baik, MC? terima kasih Mas Menteri. Kemudian acara hari ini tentunya kolaborasi bersama Wali Kota Kediri, Bapak Abdullah Abu Bakar. Kami juga mohon izin kepada Pak Wali untuk sapaan akrab sore hari ini biar kita semakin dekat, semakin terasa kekeluargaannya. Mas Abu, selamat sore Mas Abu. Selamat sore. Mas Menteri, selamat sore. Selamat sore Pak Wali, selamat sore Mas Abu. Selamat sore Ibu Wali. Aduh, terima kasih Bu Wali. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah Bu Wali. Baik, sore hari ini kita mengusung tema yang sangat luar biasa Mas Menteri. Kota Kediri tumbuh bersama industri kreatif. Wow, tepuk tangan dong. Tentunya acara hari ini diinisiasi oleh OKOC Ina Makmur. Ada Mas Joko. Selamat sore Mas Joko. Selamat sore Mbak MC. Baik, terima kasih. Bapak Ibu telah hadir bersama kita meski secara daring atau virtual, namun tidak mengurangi semangat kita yang sangat luar biasa ya, Mas Menteri, Bang Sandi. Untuk acara kita hari ini ngopi bareng seseorang yang tidak asing lagi tentunya sebagai seorang menteri milenial, sebagai seorang menteri yang sangat murah senyum. Mas Menteri, begitu ya, seorang menteri yang memiliki banyak fans di Kota Kediri tentunya. Termasuk saya ini, Bang Sandi. Saya sangat ngefans dengan sangat ini ya, teringat di telinga saya dengan kata seperti ini. Ciakep gitu nih. Dengan khas pantunnya Bang Sandi nih. Sore hari ini biar makin semangat. Kalau saya beri satu pantun untuk Bang Sandi gimana? Boleh nggak Bang? Boleh banget, nanti akan saya kasih ciakep. Ciakep sambil jempol gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang ada di ruang Jawa juga gitu ya. Sambil bilang ciakep, semangat gitu sambil jempolnya ya Bapak Ibu. Nggih. Nggih. Mlaku-mlaku nang kutha Kediri. Ciakep. Ciakep. Ojo lali tuku tahu. Ciakep. Oke. Ini ada Mas Menteri. Ciakep. Kami semua sudah pada nunggu. Oi, tepuk tangan dulu dong. Oke. Mas Menteri, Bang Sandi, untuk acara hari ini biar lebih bermanfaat dan juga membawa manfaat untuk Kota Kediri ke depan, kita awali dengan doa agar lebih mendapat keberkahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa sore hari ini akan dipandu oleh Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil, Ketua PCNU Kota Kediri. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, marilah kita berdoa seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, inayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa kita awali dengan membaca Suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'dait wa qina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma aminna fi autonina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma hafad Indonesia min aidil jahilin wal munafikin wal mufsidin wal COVID-19. Allahumma kshif anna minal bala'i ma la yakshif ghairuk. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil. Semoga doa hari ini semakin menambah keberkahan acara pada webinar kali ini. Hadirin yang kami hormati, Mas Menteri dan juga Mas Abu, acara dilanjutkan dengan prakata Ketua Umum dari OKOC, Ina Makmur, sekaligus inisiator webinar hari ini, kepada Mas Joko Dwi Tanto. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Mas Sandiaga. Yang saya hormati Wali Kota Kediri, Mas Abu. Yang saya hormati Ketua Deknasa, Mbak V. Yang saya hormati Sekda Kota Kediri, Mas Bagus Alit. Para undangan dari Kepala BI Kediri, dari Ketua Kadin, Ketua HIMI Kediri. Tak lupa saya sampaikan untuk teman-teman sahabat kami, OKOC Ina Makmur yang ada di Kediri, dan seluruh pelaku parekraf di Kota Kediri. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dikasih kesempatan sehingga kita bisa menyaksikan silaturahmi webinar ini meskipun dalam suasana pandemi. Semoga acara ini bisa membawa manfaat positif bagi Kota Kediri, terutama para pelaku kreatifnya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada Mas Menteri dan jajaran kementerian, pada pemerintah Kota Kediri, Mas Abu, atas supporting pada sore hari ini, sehingga acara webinar ini bisa berjalan dengan lancar. Acara ngopi kali ini kita mengambil tema Kota Kediri tumbuh bersama industri kreatif. Memang sebelum acara ini kita lakukan, kami sempat berkomunikasi dengan para pelaku kreatif yang ada di Kediri, dengan para pelaku OBD juga. Banyak potensi-potensi di Kota Kediri yang perlu kita simak, Mas Menteri. Kami berharap dengan Mas Menteri nanti bisa mensupport kegiatan-kegiatan teman-teman parekraf yang ada di Kediri sehingga lebih mempunyai bobot yang lebih di tingkat nasional bahkan internasional. Saya kira sebutan kami itu mungkin untuk membangun Kota Kediri bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kami, nanti dalam chatting room akan kami kirimkan link yang harus diisi. Mari kita bangun Kota Kediri dengan sinergi para pelaku UKM, para pelaku parekraf yang berkualitas. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum OKOC Ina Makmur, Mas Joko Dwi Tanto. Ini juga kami sampaikan selamat datang di Kota Kediri, Mas Joko. Selamat datang, Mbak. Untuk Mas dan juga Mbak yang ada di ruang jawab dan juga yang ada di forum, yang berkenan atau ingin bergabung dengan OKOC Ina Makmur, bisa melalui link yang ada di chatroom begitu ya Mas Joko ya. Nanti bisa melalui link tersebut. Hadirin, Kota Kediri yang notabene menjadi pusat kebudayaan,
kerajaan dan juga perdagangan. Ini membuat kota Kediri kota kecil yang menarik, unik dan juga cantik kalau saya bilang. Kota Kediri ini menjadi tempat yang banyak dilirik oleh beberapa investor sehingga keberadaan industri kreatif pun banyak bermunculan yang dampaknya sangat luar biasa, mampu membangkitkan sektor perekonomian yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya. Untuk itu hadirin kami akan menayangkan sebuah video pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kota Kediri. Dan hadirin Mas dan juga Mbak yang hadir maupun yang hadir di forum, kita akan mengikuti bersama atau menyaksikan bersama video Parekraf Kota Kediri. Selamat menyaksikan. Boleh kita beri tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk kita bersama Bapak Ibu. Pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri saat ini begitu pesat, salah satunya ditopang oleh industri kreatif yang ada di Kota Kediri. Dampak dari industri kreatif ini ternyata sangat positif bagi Kota Kediri sendiri. Salah satunya dengan berkurangnya kemiskinan di Kota Kediri dan juga angka pengangguran terbuka karena telah terserap dalam sektor industri kreatif. Untuk itu Bapak Ibu, Mas dan juga Mbak, untuk mengetahui seperti apa kondisi industri kreatif yang ada di Kota Kediri, mari kita ikuti bersama sambutan sekaligus paparan oleh Wali Kota Kediri kepada Mas Abu. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang kita muliakan bersama-sama Mas Sandiaga Salahuddin Uno, Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang saya hormati Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. Yang saya hormati juga Pak Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Yang saya hormati Ketua Dekranasda Kota Kediri, istri saya tercinta, Ibu Ferry Silviana. Yang saya hormati Pak Sekda, Ketua Umum OKOC Ina Makmur. Oh, ini kalau nggak disebutin marah nanti. Mas Joko, ya, terima kasih sudah banyak bantu saya. Yang saya hormati sahabat saya KPWBI Kediri, Pak Sofyan. Yang saya hormati Ketua Kadin, Ketua HIPMI, OPD terkait, seluruh peserta webinar dan para jagoan kita, para aspirator kita, inspirator kita, perwakilan subsektor film animasi video ada Mas Danu, perwakilan sektor aplikasi dan game ada Mas Robertus Rahardian Haris dari Tahu Games. Yang saya hormati dari Fashion Mas Ekalaya by live.id. Saudara-saudara sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan Mas Menteri, kami karena diberi kesempatan untuk ngobrol penuh inspirasi ini, memperkenalkan Kota Kediri. Jadi Kota Kediri ini sebenarnya kota yang sudah cukup tua. Kita memiliki 3 kecamatan, yaitu dan 46 kelurahan. Luasannya kurang lebih hanya 67 km persegi. Terletak di bagian barat Jawa Timur, 130 km dari Surabaya. Lalu demografinya total populasi 2020 ini hampir 300.000. Tapi kalau siang hari sampai dengan malam hari kita bisa dihuni sampai
2 juta perkiraan kalau pas nggak pandemi ya. Lalu kegiatan ekonomi utama industri perdagangan dan jasa serta pendidikan. Lalu landscape pariwisata di Kota Kediri adalah seperti ini. Jadi dari objek daya tarik wisata itu ada 29, hotel dan penginapan ada 39, warung, kedai, rumah makan, restoran ada 251 dan ini terus berkembang. Kafe dan sejenisnya ada 68, hiburan, bioskop dan yang lain-lain ada 27, produksi dan penyiaran ada 15. Event organizer, pameran, dan lain-lain atau MICE ada 32. Biro perjalanan, travel agent ada 24 yang selama ini juga membantu kami. Grup kesenian Orkes Melayu ada 31. Jumlah koleksi Museum Airlangga ada 355. Ini di museum ini banyak peninggalan-peninggalan Kediri, Kerajaan Kediri. Jumlah cagar budaya atau potensi cagar budaya ada 132. Nah, dari wisata-wisata ini kami mencoba untuk terus meningkatkan daya tariknya, khususnya di Gua Selomangkleng, karena ini adalah banyak cerita di Gua Selomangkleng itu. Lalu di Museum Airlangga juga sama, kita mencoba untuk mengajak masyarakat untuk melihat ke dalam museum, tapi dengan berbagai cara. Lalu juga ada relief-relief kuno yang ada di sana, juga mengintip cerita Panji yang bisa jadi daya tarik wisata Kota Kediri, karena cerita Panji ini sangat bagus, tapi kita terus merangkai dan menggali supaya cerita Panji ini benar-benar bisa mungkin diaplikasikan dalam novel atau yang lain-lain, sehingga nanti bisa lebih bagus lagi. Kalau dalam tari sudah oke, dalam topeng juga sudah oke. Lalu kita juga menelusuri bahwa ada fakta unik, bendera merah putih itu ternyata sudah digunakan Kerajaan Kediri sejak 1292. Lalu kami ada Kampung Tenun di Kota Kediri. Kampung Tenun ini sudah mulai kita kembangkan dan sekarang sudah mulai berkembang sangat pesat sekali. Juga ada pula Kampung Tahu di Kota Kediri. Tahunya kalau di Kota Kediri tahu kuning, tahunya bertakwa, tahu takwa namanya. Ini yang sangat terkenal di Kota Kediri dan kita sudah bikin Kampung Tahu untuk destinasi wisata. Lalu ada beberapa wisata religi yang ada di Kota Kediri, yaitu di Stonogedong ini ada makam dari Syekh Wasil. Syekh Wasil itu konon ini adalah guru dari Jayabaya. Jadi setiap malam Jumat itu di situ ada 15.000 orang untuk ziarah di daerah Stonogedong ini sangat ramai sekali. Tapi karena sekarang pandemi ya ditutup. Lalu ada Gereja Merah, ada Kelenteng, ada Pondok LDII. Ya ini banyak didatangi orang-orang LDII yang ada di luar Kota Kediri setiap bulan sekali, sangat ramai. Tapi sekarang karena ada pandemi ya nggak bisa kan. Ada Kedunglo, ada Pura Agung di Kota Kediri. Sedangkan kita di Kota Kediri sebenarnya didominasi oleh industri pengolahan tembakau. Namun di Kota Kediri ini kami mencoba mendorong industri-industri kreatif sebagai alternatif lain selain UMKM. Nah, kebetulan kami di Kota Kediri ada beberapa desainer yang sangat terkenal, yaitu Roni Setiawan, ini graphic designer, dan Dimas Bramasto, graphic designer juga. Lalu juga kami memiliki industri kreatif film juga di Kota Kediri, yaitu ini Mas Danu Sukendro, filmmaker ini. Ini Pekik Sunyi Kemerdekaan yang mewakili Kota Kediri berhasil menjadi salah satu dari 26 finalis lomba Rayakan Kemerdekaan yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu juga ada Roma Juliandi, filmmaker, akhir titik balik, berprestasi sebagai juara 2 di Festival Ekonomi Syariah 2020 yang digagas oleh Bank Indonesia. Lalu di industri kreatif, alhamdulillah di Kota Kediri ini keren banget nih. Ini ada Tahu Games, yaitu ada games game maker ya, mengikuti Popcorn Asia, yaitu ajang konvensi budaya tahunan terbesar di Asia.
Yang ini sekarang mereka udah berhasil menjual banyak game, dan yang paling terkenal ini adalah Rising Hell yang mereka jual sekarang. Konon katanya sudah masuk ke Nintendo nggak salah ya. Lalu kita memiliki Genetic Studio, game maker juga, pernah meliris novel visual pendek Lumineskin ini sendiri telah terjual hingga 500 kopi sejak awal bulan April 2018. Lalu industri-industri kreatif yang lainnya dari bidang kuliner ada Riri Mada Carrera entrepreneur memiliki coffee shop feodal ini. Lalu ada Gonta Bagus entrepreneur. Ini juga memiliki Okui Creative Hub. Abror Arsyada pemilik burger lokal Kediri dengan brand Lawe Burger Bar yang sedang tren di Kota Kediri. Lalu industri kreatif di bidang seni rupa juga ada Mas Jamran Luku Bintang, ini pelaku seni. Ada Mas Wanto pelaku seni, ini pembuat topeng, sama kedua ini seniman-seniman handal di Kota Kediri. Lalu juga muncul juga ini industri-industri kreatif dari fashion. Kita memiliki dari Kota Kediri asli ini ada bylive.id, ini dari Kota Kediri yang sudah sangat besar sekali ini. Ada Just Tyler, ini juga sangat luar biasa perkembangannya, kami terus memantau. Ada Ivan Brekele, ya, fashion designer, ini juga luar biasa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sudah mulai dari industri-industri kreatif yang ada di Kota Kediri ini bergerak sangat cepat sekali, karena kita semua bekerja sama, khususnya di Kota Kediri, baik Kadin, baik Bank Indonesia, kita saling mengisi juga HIPMI juga, saya rasa juga memiliki aset-aset yang sangat berharga di Kota Kediri untuk menggerakkan perekonomian di Kota Kediri selain industri yang sudah settle seperti gudang garam. Nah, ini memang terus kita dorong supaya kita memiliki potensi-potensi yang bisa kita gali terus di Kota Kediri. Jadi di Kediri ini, Mas Menteri, kita mau mencoba yaitu menjadi hub-nya itu di Kediri. Jadi pertemuannya itu di Kediri. Dari mana-mana tuh boleh aja, yang penting masuk ke Kediri. Apalagi ke depan di Kediri ini memiliki, di dekat Kediri ini kita memiliki ada airport yang sedang dibangun, konon katanya sudah 50% perkembangan bangunannya, kata Pak Muldoko tadi. Lalu di industri musik ternyata juga berkembang. Ada penyanyi cilik lagi di Indonesia namanya Clara Manumayasa. Ada Eki Razin, rapper hip hop. Ada Axel CB, drummer dari Kediri. Ada yang dangdut juga, ada yang campur sari, dan masih banyak banget yang lainnya. Di bidang fotografi juga sama, ada Nara Asoka, fotografer, Ervan Noy, ada Dr. Zainal Andi, praktisi fotografer. Jadi sudah cukup banyak sekali. Di industri kreatif ada pertunjukan yang sangat keren di Kota Kediri, yaitu Kediri Youth Voice. Ini ada anak-anak kecil yang gemar menyanyi, yang saat ini ya biasanya kita gunakan untuk acara-acara di acara-acara pemerintah kota maupun acara-acara besar yang lainnya. Namun karena pandemi ini kita nggak bisa panggil mereka. Ini keren ini, Mas Menteri, Youth Voice ini. Mereka bernuansa kebudayaan juga. Lalu ada komunitas jaranan, ini sangat banyak di Kota Kediri. Kami juga terus bekerja sama untuk mengembangkan kesenian jaranan yang bisa ditampilkan dalam jumlah yang banyak, yaitu kolosal biasanya di Kota Kediri. Lalu potensi wisata alam di Kota Kediri. Kota Kediri ini kebetulan dilewati Sungai Brantas yang panjangnya kurang lebih 7 km. Ini potensi menjadi waterfront-nya Kediri. Jadi saya berharap dari kementerian karena ini biasanya sungai itu dibelakangi oleh bangunan, kami mencoba merespon ini
menjadikan taman di pinggir atau di bantaran Sungai Berantas ini untuk bisa dinikmati. Dan alhamdulillah memang sangat luar biasa, udaranya bagus di sana, baik. Lalu kami berharap mudah-mudahan ke depan kami bisa disupport oleh Kementerian Pariwisata untuk menjadikan destinasi water sport. Mungkin di situ ada apa tuh namanya motor apa namanya jet ski atau apa gitu ya, yang kalau perahu-perahu biasa kayaknya nggak laku, tapi kalau jet ski dan yang lain-lain ini kayaknya sangat menarik sekali. Berikutnya kita juga mendorong industri kreatif ini hidup, dan karena di sini kita memiliki kain apa namanya kain khas di Kota Kediri, bukan batik tapi tenun ikat di Kota Kediri yang sangat bagus. Kami bekerja sama dengan Dekranasda Kota Kediri untuk mengedukasi anak-anak SMK supaya anak-anak SMK itu tidak membuat desain-desain pakaian yang apa namanya ya, yang terlalu formal atau yang mungkin nggak bisa dipakai keseharian. Kita datangkan desainer dari Jakarta dan dari beberapa daerah seperti contohnya Leni Agustin, lalu juga ada Hani Hananto, lalu ada juga yang punya Ikat Indonesia, Mas Didit Maulana, ada Priyo Octaviano, untuk mengedukasi adik-adik kita yang ada di SMK dan penenun-penenun kita yang ada di Kota Kediri, pengrajin-pengrajin itu, supaya mereka bisa membuat kain yang bisa dipakai itu kalau dilihat itu bagus dan bisa dijual dengan harga yang tinggi. Terus kita edukasi itu dan alhamdulillah ini direspon sangat baik sekali oleh dunia fashion. Mudah-mudahan ini terus bisa ada di Kota Kediri dan kita bisa mensupport pengrajin-pengrajin lokal yang ada di Kota Kediri. Selain itu kami juga membuat himbauan kepada instansi-instansi yang ada di Kota Kediri untuk menggunakan seragam kain tenun ikat supaya tenun ikat yang ada di Kota Kediri ini ada terus, nggak terus mati, hilang gitu seperti batik pada zaman dulu. Industri kreatif yang lainnya adalah seni-seni pertunjukan seperti Festival Selo Mangleng, lalu ada event Jazz Berantas yang ada di Kota Kediri dan responnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan setelah pandemi kita bisa menggerakkan ekonomi ini melalui dunia pariwisata, juga dunia kreatif. Saya rasa itu Bang Sandi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Wali Kota Kediri, Mas Abu. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Para pelaku industri kreatif diajak oleh Wali Kota Kediri untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kota Kediri demi membangun Kediri menjadi lebih keren lagi meski di masa pandemi. Meski di masa pandemi, para industri kreatif ini harus tetap berjaya. Salah satunya harus berkolaborasi dengan pemerintah Kota Kediri tentunya. Nah, di acara ngopi sore hari ini, Mas Menteri dan juga seluruh peserta webinar, akan ada penyampaian aspirasi dari para pelaku usaha industri kreatif yang ada di Kota Kediri atau Parekraf. Kami persilakan yang pertama dari perwakilan fashion yang ada di Kota Kediri, Mas Eka Laya Indrayana, owner dari By Live ID. Selamat sore, Mas Eka. Ya, selamat sore. Selamat sore. Dan untuk teman-teman dari pelaku usaha Parekraf, untuk waktu penyampaian aspirasi ini mohon maaf sekali ya. Hanya dibatasi 3 menit saja untuk menyampaikan aspirasi karena memang kita hari ini terbatas dengan waktu. Untuk itu kami akan memberikan waktu 3 menit kepada para pelaku usaha Parekraf menyampaikan aspirasinya kepada seluruh peserta webinar sore hari ini. Mas Eka, silahkan Mas Eka. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bang Sandiaga Uno, selaku Menteri Kemenparekraf, dan Mas Abu, selaku Wali Kota Kediri. Terima kasih atas kesempatan untuk saya kali ini. Ya,
Perkenalkan, Pak, saya Kalaya dari CEO-nya Belief. Kita berdiri dari 2019 yang lalu, yang alhamdulillah saat ini kita mulai berkembang. Padahal di masa sulit ini yang banyak halangan juga. Dan alhamdulillahnya kita bisa berkembang dan bertahan sampai saat ini. Untuk saat ini, kita sudah ada sekitar 200 anak muda yang ikut berkarya bersama kami. Seluruhnya anak muda berumur 18 hingga 20 tahun. Kemudian untuk kondisi usaha saat ini, pada awal COVID itu kita masih bisa bertahan. Dan kemudian pada PPKM yang baru di level 3 dan level 4 itu berdampak di penjualan kami. Sehingga daya beli masyarakat mulai menurun dan lebih dari 50% kurang lebih untuk penelitian. Dan sepertinya kendala terjadi karena ada pembatasan distribusi, Pak. Karena ekspedisi yang dibatasi dan juga pabrik-pabrik kain yang ditutup seperti itu. Kemudian untuk strategi kita akhirnya bertahan dengan cara mengurangi jam kerja dan melakukan shift. Yang awalnya 100%, kita juga mengurangi 40% gitu. Mas Eka, mohon maaf jadi waktunya kurang 30 detik lagi ya, Mas Eka. Oke. Siap. Selanjutnya kita melakukan efektivitas iklan aja, Pak, untuk bertahan. Kemudian untuk kendala kita selama ini hanya di ini, Pak, pajak seperti itu. Karena kita tidak tahu, benar-benar dari nol kita belajar, ternyata wah kita kena pajak seperti itu. Mungkin itu untuk masukan, mungkin kita butuh relaksasi pajak, Pak. Entah itu pengurangan dari tarif atau mungkin perpanjangan jatuh tempo seperti itu. Kemudian sama ini, Pak, kita butuh kemudahan untuk pendaftaran HAKI. Karena ini sangat penting untuk pelaku usaha yang masih belajar. Ternyata HAKI itu sangat penting. Mungkin cukup itu. Baik, saja terima dari kasih saya. Mas Eka. Boleh kita beri tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada perwakilan subsektor aplikasi dan game developer Mas Robertus Rahardian Haris, Tahu Game. Ini Kediri banget kalau mendengar kata tahu begitu ya. Dapat jempol dari Bang Sandi, komunitas developer Kediri, Kodeka. Mas Robert, silahkan, waktunya masih sama ya untuk menyampaikan aspirasinya 3 menit. Ya, Mbak. Baik, silahkan Ya. Mas Robert. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan untuk ada di event ini. Perkenalkan, saya Robertus Haris dari CEO Tahu Games Kediri. Dan saya juga merupakan salah satu anggota dari Kodeka, komunitas game developer Kediri. Jadi Kodeka ini adalah komunitas kumpulnya teman-teman game developer dari area Kediri. Biasanya kita sharing, seminar, workshop, dan buat game bersama-sama, atau kita sebut sebagai game jam. Jadi event game jam-nya itu, kita membuat game selama 48 jam, nanti hasilnya disubmit ke Global Game Jam pusat di Amerika. Nah, untuk Tahu Game sendiri, kami sudah membuat hampir lebih dari 100 game, dan barusan kami merilis sebuah game bernama Racing Hell. Game Racing Hell ini dapat di-download di PC, PS, Xbox, dan Nintendo Switch. Dan puji Tuhan, game kami Racing Hell mendapat penghargaan di kancah internasional, mendapatkan nominasi Best International Game di Beat Summit Kyoto, Jepang 2018, finalis IndieX 2018 di Portugal, nominasi Best Audio di Level Up Kuala Lumpur, Malaysia 2019, dan Taipei Game Show 2020 di Taiwan. Kendala yang kami hadapi saat ini karena adanya pandemi ini, kami memutuskan untuk work from home untuk teman-teman dari Kodeka dan Tahu Games sampai kondisinya benar-benar membaik. Nah, hal ini menyebabkan kesulitannya mengadakan event untuk Kodeka seperti membuat game selama 48 jam. Karena untuk membuat game banyak aspek yang diperlukan seperti coding, animasi, musik, sound effect, narasi, dan lain-lainnya. Sedangkan Tahu Games sendiri karena adanya pandemi juga proses pembuatan game jadi lebih lama. Karena untuk sharing file kita harus perlu upload, download, dan diskusi secara langsung pasti lebih cepat daripada secara online. Dan untuk Kemenparekraf,
Sebenarnya dukungan dari Kemenparekraf untuk industri game ini sudah sangat bagus sekali menurut saya. Banyak event-eventnya yang sudah ada. Harapan saya terus dilanjutkan, dikembangkan, dan untuk persyaratannya kalau ada yang masih sulit bagi beberapa peserta, bisa lebih dipermudah, dan juga harapan saya bisa lebih sering diadakannya lomba-lomba atau kompetisi untuk game developer. Karena hal ini meningkatkan kreativitas dan motivasi bagi game developer di Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Robert, luar biasa sekali ini. Mas Robert, kalau bicara dengan tahu game, Kediri banget tahu gitu ya. Di gamenya tahu itu tahunya berwarna kuning nggak, Mas? Iya, berwarna kuning, Mbak. Logonya saya berwarna kuning. Luar biasa ya. Baik, selanjutnya ini ada perwakilan subsektor film animasi dan video, ada Mas Danu Sukendro. Mas Danu, selamat sore Mas Danu. Selamat sore. Selamat sore Mas Danu. Silahkan menyampaikan aspirasi ini mewakili teman-teman dari subsektor film animasi dan juga video. 3 menit ya Mas Danu. Oke, terima kasih atas baik, kesempatannya. silakan Mas Danu. Yang terhormat Mas Menteri, Pak Wali, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Sukendro. Ya, saya adalah pendiri komunitas Sinema Kadirian. Jadi komunitas Sinema Kadirian ini berdiri pada 25 April 2018. Kegiatan kami menyelenggarakan diskusi bedah film, kemudian Mas Danu, mohon maaf, videonya belum ada ini Mas Danu. Ya, Mbak. Videonya belum ada ini Mas Danu. Bisa dinyalakan dulu untuk videonya, Mas Danu? Sudah nyala? Sudah nyala. Sudah, baik. Sudah. Silakan dilanjutkan Mas Danu. Oke, ada tambahan waktu ini berarti. Beberapa kegiatan kami diantaranya adalah ada workshop, kemudian ada produksi film, dan ada juga kita menyelenggarakan screening, pemutaran film, kemudian ada apresiasi dan sebagainya. Event terakhir kami pada 7 Maret 2020, di mana kami bersama beberapa komunitas menyelenggarakan Berantas Film Screening. Di sini kami mengkurasi 30 film karya anak arek Kediri, kemudian kita pilih 10 film, kemudian kita putar bareng, kemudian kita apresiasi. Sebenarnya pada 2021 ini kami berencana untuk menyelenggarakan festival film, tapi tidak bisa terrealisasi karena kondisi seperti ini. Kalau secara umum perkembangan perfilman di Kediri dalam 2 tahun sebelum pandemi ini sudah sangat luar biasa, Mas Menteri. Ada sebuah iklim yang kompetitif, ada beberapa kompetisi film dan video yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Kediri. Di sini kami mengapresiasi pemerintah Kota Kediri, di mana ada sebuah event yang 2 tahun lalu itu yang memberikan kesempatan karya finalis itu diputar di bioskop, di Golden ya. Ini mungkin merupakan event yang belum pernah ada di daerah lain. Kemudian ada juga beberapa produksi film oleh komunitas yang disupport oleh pemerintah Kota Kediri. Saya kira ini merupakan iklim yang harus dijaga kontinuitasnya, bukan hanya musiman. Biasanya kan musiman, jadi tidak secara sporadis, kemudian senyap. Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan perfilman ini, kami mengusulkan kepada Mas Menteri, perlu ada semacam ruang apresiasi, semisal bioskop khusus untuk film indie di daerah, yang menjadi ruang apresiasi sehingga kami semangat untuk berkarya. Kemudian mungkin juga ada ruang apresiasi secara virtual, misalkan ada website yang menyajikan karya-karya unggulan film indie di daerah. Kemudian kami juga meminta supaya workshop tidak terpusat di Jakarta, workshop untuk pegiat film indie. Karena rata-rata sinias di daerah itu lebih pada praktisi yang perlu dilengkapi oleh referensi dan teori gitu ya. Kemudian yang mungkin ada salah satu aspirasi dari teman-teman itu adalah ada semacam jika mungkin kan ada semacam studio film yang bersifat portable dan bisa digunakan untuk teman-teman memproduksi film. Kemudian secara umum sebenarnya produksi film indie ini dalam skala minor, baik skalanya tidak begitu besar ya, baik dari budget, peralatan maupun talent tidak bisa dibandingkan dengan film industri ya. Tapi sebenarnya dimensinya lebih luas karena tidak terbebani oleh bisnis dan segmentasi pasar. Kemudian pesan yang diangkat bisa berupa pesan moral dan kritik sosial. Karena itu kami memohon kepada pemerintah di skala daerah maupun pusat bisa legowo menghargai kreativitas, kebebasan berpendapat, dan responsif dalam menerima apapun termasuk kritik dalam bentuk karya sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.
Mungkin itu aja singkat dari saya, Mas Menteri dan Pak Wali. Terima kasih. Terima kasih Mas Danu, terima kasih Mas Eka Laya Indrayana Bailif, terima kasih juga Mas Robertus dari Tahu Game dari Kodeka. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu mewakili pelaku usaha Parekraf di Kota Kediri ini menyampaikan aspirasi kepada Mas Abu dan juga Bang Sandi tentunya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti bersama tanggapan Kementerian Parekraf Republik Indonesia ini sekaligus memberikan program mungkin ke depan untuk para industri kreatif yang ada di Kota Kediri atau mungkin arahan dan juga dukungan. Bang Sandi. Baik, terima kasih. Beli kemiri untuk bahan makanan. Cakep. Kepada Bang Sandi, kami persilakan, monggo. Matur nuwun sangat nggih. Waduh, MC-nya lincah sekali nih MC. Aduh. Ini luar biasa dengan kerudung warna pink. Terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Bapak Wali Kota Kediri, Mas Abdullah Abu Bakar, beserta Ibu Wali, Ketua Dekranasda Kota Kediri. Bang Sandi, selamat sore. Halo Bang Sandi. Bang Sandi. Baik Bapak Ibu, nampaknya ada sedikit gangguan di jaringan. Kita akan menunggu kembali untuk konektivitas dari jaringan. Dari Mas Menteri, Bang Sandi, kita masih menunggu. Putus, mungkin nanti kita memberikan kesempatan untuk bergabung kembali. Mas Menteri, silahkan bergabung kembali bersama kami. Kami masih sangat menunggu nih untuk dukungan dan juga arahan dan juga mungkin motivasi-motivasi untuk kita bersama dari industri kreatif atau kreatif muda milenialnya Kota Kediri, ini milenial Kediri. Belum bergabung? Mungkin dari teman-teman operator bisa memberikan kode ke kami. Mohon maaf. Selamat bergabung kembali Bang Sandi. Kami masih menunggu dengan setia di sini. Mohon maaf Mbak MC, ini paket data nih. Wis entek nih. Baik, tidak apa-apa Bang Sandi. Silahkan dilanjutkan Bang Sandi. Baik, saya lanjutkan Ketua Dekranasda yang saya banggakan Mbak Ferry Silviana Abu Bakar, Ketua Umum OKOC Ina Makmur, Mas Joko Dwitanto. Terima kasih Mas Joko. Juga para Kepala Dinas OPD Pemkot Kediri, para perwakilan asosiasi komunitas kalangan akademisi budayawan, ada juga Mas Iim Rusyamsi dari OKOC, dan juga teman-teman HIPMI, Kadin, semua yang hadir di sini. Ini waktunya juga sudah mendekati maghrib ya di Kediri. Saya jadi cepat-cepat saja. Saya ingin kenalkan ada Pak Wisnu, ini Deputi Bidang SDM dan Kelembagaan, Pak Neil, Deputi Bidang Digital dan Industri Kreatif, ada Buktur juga ada para direktur yang hadir, Pak Amin, Bu Yuwana, ada Bu Hanifah, ada Pak Harwan, ada Pak Indra dan Pak Haryanto. Kami semua dari Kemenparekraf ingin mengucapkan selamat di esok hari tanggal 27 Juli 2021 adalah ulang tahun Kota Kediri ke 1142 tahun. Dirgahayu Kota Kediri yang salah satu kota tertua di Indonesia. Selamat. Saya hadiahkan 2 bait pantun. Bunga mekar di musim semi,
Cakep. Membuat hari semakin berseri. Cakep. Mari semangat berkreasi di tengah pandemi. Cakep. Untuk majukan industri kreatif Kota Kediri. Terima kasih. Jalan-jalan di Bukit Gandrung sambil kulineran. Cakep. Makan Indomie sampai nggak lapar lagi. Cakep. Komisi Parekraf Kediri harus terus kita kembangkan. Cakep. Agar perekonomian lekas melesat kembali. Oke, terima kasih Bang Sandi. Berikan kesempatan dulu, ini menjawab Mas Danu Sukendro dulu nih. Dari Rumah Produksi Lafaza Quanta dan pendiri Komunitas Sinema Kadirian. Ya, silakan kita beri kesempatan kepada para deputi menanggapi, mungkin dimulai dulu dari Pak Neil, setelah itu Pak Wisnu, dan terakhir ditutup oleh Pak Vincent, dan ada perwakilan juga dari Pak Tom, Deputi Bidang Industri dan Investasi. Untuk menjawab Mas Danu, Mas Eka Laya, Mas Robert Haris. Silakan para deputi. Baik, terima kasih Mas. Tadi kalau mungkin dari saya pertama terhadap Mas Danu, ini rasa apa yang dikembangkan di Kota Kediri terkait dengan subsektor film luar biasa ya, dan kami pastinya akan mendukung terkait dengan hal ini. Memang salah satu kendala biasanya di ujung, di mana di eksibisi, yaitu bioskop tempat pemutaran. Nah, selain bioskop tentunya kita juga tahu sekarang sudah banyak OTT. Nanti mungkin Mas Danu juga perlu melihat ke sana juga, kira-kira kalau memang bisa dimasukkan ke OTT tentu lebih baik. Kemudian dari Tahu Game Mas Robertus, ini luar biasa. Kami tahu Tahu Games dari sejak awal zamannya Backcraft sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan kami untuk sektor game, dan sekali lagi selamat akhirnya dari Kota Kediri ini Pak Wali Kota harus bangga banget nih, Pak Mas Abu harus bangga sekali karena dari satu kota di Kediri ada satu game yang menginternasional, yaitu tadi Racing Hell, dan sudah masuk ke beberapa platform, dan nggak mudah masuk ke platform seperti Nintendo Switch ataupun ke PlayStation, itu tidak mudah karena harus punya yang namanya developer kit yang sampai saat ini kita masih belum bisa masukin secara resmi nih ke Indonesia. Kemudian dari Mas Eka Laya, luar biasa Mas, nanti sebentar lagi ada program stimulus BBI Bangga Buatan Indonesia, yang dimana nanti para merchant atau para produsen ini bisa memberikan voucher diskon untuk pembelian produk-produk mereka ya di platform-platform e-commerce. Jadi nanti tolong dipantau saja website kami atau media sosial kami. Demikian Mas Menteri dari kami. Baik, lanjut kepada Pak Wisnu. Baik. Tarunajaya. Silakan Pak Wisnu. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Mas Menteri, Pak Wali Kota Kediri, dan Bapak Ibu pelaku ekonomi kreatif. Jadi saya mendengar tadi penjelasan informasi dari Pak Wali dan rekan-rekan di ekonomi kreatif. Kediri adalah sangat berpotensi sekali mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata, karena dua subsektor ini bagaikan saudara kembar ya, di mana ekonomi kreatif itu bisa mendukung kualitas pariwisata, jadi meningkatkan kualitas pariwisata, di mana Wisman dan Wisnus ketika mereka berkunjung ke sebuah destinasi, mereka bisa spend of money-nya lebih banyak lagi di kuliner, fashion, souvenir, dan lain sebagainya di dunia aircraft. Kemudian aircraft juga bisa mendukung, menambah warna produk pariwisata di destinasi. Jadi diferensiasi produk pariwisata itu sangat beragam nantinya. Dan terakhir adalah ekonomi kreatif bisa sebagai promosi pariwisata. Nah, kami di Deputi 2, Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan, tahun ini lagi mengembangkan standar kompetensi, utamanya di standar standar kompetensi okupasinya. Nah, kami siap berkolaborasi dengan teman-teman di Aircraft di Kediri untuk membantu mengembangkan standar ini. Jadi, kawan-kawan kalau mengembangkan karirnya di dunia ekonomi kreatif itu bisa melalui pelatihan atau pendidikan.
tidak hanya berdasarkan talenta, ya, bakat yang besar, tetapi mereka-mereka punya bakat kecil pun kita bisa didik dan kembangkan di dalam meningkatkan karirnya di dunia ekonomi kreatif. Saya pikir itu dulu, Mas Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget, keren. Jadi kita punya beberapa potensi untuk pengembangan SDM. Lanjut, saya juga ingin menyapa teman-teman G-Craft. Cak Rian sudah hadir juga. Silakan kita lanjutkan ke Deputi Bidang Investasi dan Industri atau yang mewakili. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Menteri, Bapak, Ibu sekalian. Saya mau menanggapi pertama tentang yang tadi dari subsektor film. Kami dari Direktorat Akses Pembiayaan itu mempunyai program Akatara. Jadi Akatara ini adalah sebuah pitching forum yang mempertemukan pelaku usaha, pelaku kreatif di subsektor film dengan investor. Kebetulan Akatara ini akan segera kami laksanakan. Jadi open submission-nya itu akan kita buka sekitar Agustus-September ini. Silahkan nanti teman-teman yang tertarik untuk mendaftar di Akatara. Sementara pitching forumnya akan kita laksanakan di awal tahun depan. Nah, rangkaian Akatara itu banyak. Jadi ada seminar, ada workshop yang mengikuti tren. Jadi semisal tadi Pak Neil sempat menyebutkan OTT. Jadi kita juga akan menargetkan bagaimana pitching di depan OTT. Jadi misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk membuat film untuk di Netflix, di View, dan lain-lain. Kita juga mengundang OTT, jadi mereka akan cerita film-film seperti apa sih yang sekarang sedang laku dan menjadi tren di OTT. Nah, teman-teman juga nanti bisa mengikuti semua workshop yang tersedia. Infonya semua pastinya ada di Instagram Kemenparekraf. Kemudian tadi tentang restruk pinjaman. Sekarang untuk pinjaman KUR itu masih ada program restruk yang dikomandoi oleh Kemenko Equin. Nah, silakan teman-teman yang mempunyai pinjaman ke bank itu langsung mendatangi bank tersebut untuk mendapatkan restruk. Jadi tidak secara otomatis, tapi masing-masing nasabah harus datang ke banknya untuk mengajukan restruk. Saya rasa itu saja dari saya, Mas Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke yang mewakili Deputi 3, Pak Vincent atau Direkturnya, ya, silakan. Saya sendiri, Mas Menteri. Baik. Woi, keren. Bila berkenan, saya mulai dengan pantun dulu, Mas Menteri. Mantap, mantap, mantap. Dengan gaya Ayu Dewi. Iya. Paling enak makan balungan pecok pedas. Tapi makannya jangan sendirian. Pemuda Kediri paling kaya kreativitas. Yuk, kita kolaborasi bikin Kediri jadi kota impian. Cakep. Baik, ada dua hal penting yang kami ingin sampaikan, Mas Menteri, yang terhormat Mas Menteri, Parekraf, Bapak Wali Kota, Pak Abdullah, Bapak Sekda, dan juga Ketua Umum OKO China Makmur, dan segenap jajaran Forkompinda Kota Kediri. Yang pertama terkait dengan destinasi. Saya sangat optimis sekali bahwa Kediri ini boleh dibilang kalau istilah milenialnya sekarang apa malu gue ada. Jadi semua ada. Dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, kreativitas tadi ya, komunitas, dan juga bahkan wisata religi, bahkan kota tertua di Indonesia. Jadi saya yakin sekali dari aspek atraksi ini luar biasa. Dan kami ingin memastikan bahwa salah satu tren pariwisata pasca pandemi ini adalah terkait dengan aspek cleanliness, health, safety, and environment sustainability. Jadi saya juga menghimbau teman-teman, ayo mari kita dengan pemerintah daerah dan komunitas pastikan bahwa destinasi kita itu betul-betul sudah sertifikasi dengan kebersihan, keindahan, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan juga kelestarian lingkungan.
terkait dengan rencana atau gagasan membuat Kediri jadi suatu waterfront city atau water sport, ini juga sangat-sangat menarik sekali. Namun suatu hal yang menjadi kelemahan kita selama ini adalah sungai-sungai kita itu banyak polusi, banyak kotor. Nah, saya inginkan kalau kita semua punya komitmen untuk membuat Kediri sebagai suatu kota sport tourism, kita pastikan bahwa sungai kita itu memang bersih sehingga nanti wisatawan juga merasa nyaman dan juga aman untuk melakukan aktivitas sport di sana. Yang berikutnya terkait juga destinasi, bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekarang juga sedang secara masif membangun desa-desa wisata. Dan kami ingin harapkan juga bahwa Kediri juga mempunyai desa-desa wisata, mengembangkan desa-desa wisata mulai dari rintisan, berkembang, maju dan mandiri sehingga suatu saat bukan saja kreativitas komunitasnya tetapi juga desa-desa wisata jadikan atraksi dari destinasi yang betul-betul diminati oleh para pengunjung. Yang kedua terkait dengan ekonomi kreatif, luar biasa nih Kota Kediri ini. Dan Kementerian Pariwisata mempunyai program prioritas yang terkait dengan kabupaten kota kreatif. Dan saya yakin sekali bahwa Kediri ini bisa juga dijadikan sebagai kota kreatif. Di samping itu juga kita lagi membangun kreatif hub di mana nanti segmen-segmen anak muda yang kreatif itu bisa melakukan kreativitasnya itu di kreatif hub yang ada atau sentra-sentra kreatif sehingga nanti itu juga menjadi suatu daya tarik yang luar biasa bagi para pengunjung baik domestik maupun mancanegara pada saat nanti pandemi ini sudah berlalu. Demikian Mas Menteri yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan karena ada perwakilan juga dari pemasaran, silakan Bu Yuwana. Ya, siap Mas Menteri. Selamat sore Pak Wali Kota dan jajaran. Mungkin saya tadi menanggapi dari Pak Robertus ya aplikasi game Tahu Game. Pak Robertus, jadi beberapa waktu lalu kami menjaring peserta untuk pameran Gamescom di Jerman. Dan sayangnya sekali seat yang kami sediakan 38 ini baru terisi 31 dari 40 industri yang kami kurasi. Nah, kalau ada produk dari Tahu Game yang sudah siap untuk kita pasarkan, kita sangat welcome nih karena kita masih ada sisa 7 seat. Kita nanti lihat kembali kalau memang memenuhi kesiapan pasar dan produknya, kita dengan senang hati akan menampung untuk Gamescom yang akan kami selenggarakan bulan depan. Kemudian yang kedua dari Mas Eka Laya, tadi ada permintaan untuk pendaftaran HKI di Kemenparekraf. Kita ada fasilitasi tersebut, dengan senang hati kita akan bantu. Nanti mungkin tinggal itu di tempatnya Pak Robinson, tapi sebenarnya di program-program pemasaran kita selalu kolaborasi dengan Pak Robinson, jadi kita siap membantu. Kemudian ada juga terkait relaksasi pajak, kita juga kolaborasi erat dengan Kementerian Keuangan, kita siap bantu juga. Sebenarnya ada selama masa pandemik ada relaksasi pajak untuk UKM, jadi nanti tinggal kirim kontaknya aja biar kita bantu. Itu mungkin Mas Menteri dari kami, terima kasih. Baik, tadi saya sudah lihat Pak Amin, tapi kelihatannya sudah duluan dan karena sudah memasuki waktu maghrib juga. Ada di sini ada Bu Yuke. Bu Yuke di sini adalah Direktur Kuliner, Kria dan Fashion dan Desain. Kita ada program namanya Apresiasi Kreasi Indonesia. Bisa sebentar Bu Yuke disampaikan supaya partisipasi dari teman-teman Kediri? Ya, terima kasih Mas Men, terima kasih Pak Wali Kota, terima kasih teman-teman pelaku ekonomi kreatif di Kediri. Kami mengundang teman-teman pelaku ekonomi kreatif, ada semua tadinya di subsektor fashion, kuliner, film, animasi, games, untuk berpartisipasi di acara Apresiasi Kreasi Indonesia 2021. Pendaftaran masih ditunggu sampai tanggal 13 Agustus dan silahkan mendaftar di beberapa kota di Jawa Timur karena untuk tahun ini Kediri belum bisa jadi host ya Pak Menteri. Mas Menteri insya Allah tahun depan sekiranya memungkinkan. Jadi tahun depan silahkan, harus jadi host Kediri tahun depan. Siap, insya Allah.
silakan untuk tahun ini ikut di Surabaya, Malang, dan Banyuwangi untuk daerah Jawa Timur. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan paket komplit terkait dengan capacity building melalui bootcamp dan unjuk karya melalui fasilitasi pameran. Jadi silakan untuk ikut, ditunggu pendaftaran dari teman-teman pelaku aircraft di Kediri. Oke, terima kasih. Bu Yuke, terakhir mungkin dari Pak, karena sudah semua, ini ada Pak Harwan yang kebetulan membidangi di sini. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, Pak Harwan, singkat. Direktur Pengembangan Destinasi Wilayah Kediri, silakan. Kelihatannya masih di mute. Boleh tolong di unmute singkat sebelum kita break untuk sholat, silakan. Ya, selamat sore Mas Menteri, Bapak Bupati, Ibu, Bapak Deputi, dan Bapak Ibu semuanya. Secara prinsip kami mengapresiasi program-program dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kediri, dan kami selaku yang menangani di wilayah 1 termasuk Kediri siap untuk berkolaborasi dengan program-program yang ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Mas Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Dan selain itu juga ada Pak Indra Nitua untuk beberapa program dari Desa Wisata dan Pak Haryanto untuk infrastruktur ekonomi kreatif yang bisa kita kerjasamakan. Dan saya tutup tanggapan saya kepada semua termasuk Pak Wali Kota. Kalau saya ke Kediri itu selalu teringat selain tahunya adalah klub bola basketnya Pak. Jadi ada klub bola basket terkenal di Kediri, dulu namanya Halim Kediri. Dan jadi sports tourism atau wisata berbasis olahraga ini juga sangat potensial ya. Jadi kalau kita lihat tadi kalau misalnya ada destinasi berbasis wisata alam juga bisa dikembangkan. Nah untuk Mas Danu sendiri mudah-mudahan bisa ikut program kita, banyak sekali program nanti kita ingin selain daripada sebagai pelaku di Kediri, saya ingin justru dari masyarakat wilayah lain belajar apa yang sudah dilakukan Kediri sehingga menarik sekali nih produk-produk ekonomi kreatifnya. Selanjutnya sama saya salut sama Tahu Games. Jadi sukses Mas Robertus. Kita perlu banget satu semangat kebersamaan dan mudah-mudahan sekarang ini kan dari games itu hampir 90% itu developernya dari luar. Kita ingin lebih banyak developer dan juga teman-teman yang bergerak menjadi publisher itu juga dari dalam negeri. Terakhir Mas Eka Laya dari Bayleaf, harapannya kita bisa kerjasama dan untuk relaksasi pajak akan saya dorong nanti melalui kemitraan dengan Kementerian Keuangan, dan untuk hak kekayaan intelektual kita akan bantu fasilitasi. Kita sudah memfasilitasi lebih dari 7.000 usaha seluruh Indonesia. Kita nanti tambahkan agar beberapa usaha di Kediri juga difasilitasi untuk hak kekayaan intelektual. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi ngopinya dan mohon maaf ini agak 15 menit terlambat. Saya tahu sudah waktu sholat di sana. Saya ucapkan sekali lagi matur suwun sangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih Bang Sandi. Hadirin yang kami hormati, acara webinar ngobrol penuh inspirasi Kota Kediri sore hari ini. Marilah kita akhiri atau kita tutup dengan foto bersama. Bapak Ibu bisa tunjuk jempol seperti ini. Kita akan foto bersama untuk screen bersama dengan Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Republik Indonesia. Kita akan screen di layar atau screenshot di layar. Bapak Ibu untuk foto bersama. Kita akan berhitung dengan 3 mundur. Boleh agak tinggi lagi seperti Mas Wali, Mas Abu, seperti Wali Kota Kediri. Kita hitung 3, 2, 1. Tahan.
Oke, baik. Terima kasih Mas Menteri, terima kasih Bang Sandi dan juga seluruh. Terima kasih Mas Menteri. Ditunggu di Kediri. Baik Pak Wali, insya Allah diaturkan dan kulinernya top-top banget di sana. Insya Allah ikut bawa rombongan nanti dari Kemenparekraf. Ya. Baik, Balungan terima pedok pedas, kasih. enak. Baik, terima kasih. Jangan lupa kalau ke Kediri makan pecel tumpang. Insya Allah, dan Melani. ada tumpeng Kediri juga di sini. Pecel tumpang, ya. Ini adalah khasnya Kota Kediri yang tidak ada di daerah lain. Atau mungkin kalau ada di daerah lain yang jual adalah orang Kediri. Terima kasih sekali lagi Bang Sandi, terima kasih Mas Abu, terima kasih seluruh partisipan yang sudah bergabung bersama kami di webinar sore hari ini. Ngopi, ngobrol, penuh inspirasi, Kota Kediri tumbuh bersama industri kreatif. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, Bang Sandi dan semuanya. Terima kasih Mas Abu, sukses untuk Kota Kediri. Amin, terima kasih, sukses juga Terima Bang. kasih Pak Joko. Pamit dulu Pak Joko. Ibu Wali, terima kasih.